Kalau saya bilang ini konspirasi, seperti penjajahan kepada anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalan. Apa kabar rekan-rekan semuanya, para pejuang ojek online dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Bang Putra lagi ada di sebuah masjid di sela-sela menarik yang alhamdulillah Allah berikan rezeki yang cukup untuk hari ini. Istirahat dulu nih sambil minum segelas kopi ditemani angin yang sepoi-sepoi. Kali ini Bang Putra mau membicarakan tentang fenomena yang luar biasa pada saat-saat ini mengenai satu kejadian viral, yaitu tentang Ustadz yang katanya itu sudah memperkosa sekian banyak siswi atau santrinya. Nasib malang menimpa 12 santriwati di pondok pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mengalami pelecehan seksual bahkan diruda paksa oleh ustaz yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Sosok ustaz tersebut bernama Heri Wirawan, 36 tahun. Aksi bejatnya itu telah dilakukan selama 3 tahun atau sejak tahun 2016 hingga 2019. Luar biasa sekali. Kalau buat saya pribadi, opini saya, ini adalah sesuatu yang di luar nalar. Nggak mungkin kalau orang yang biasa, orang yang dengan pikiran jernih, apalagi di lingkungan pesantren, bisa terjadi yang seperti itu. Kalau buat saya sendiri itu adalah sebuah tragedi luar biasa. Bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi tragedi moral. Itu bukan manusia, itu udah lebih kayak iblis. Kalian pikir saja, masa mungkin orang yang sedemikian rupa agamanya, kalau memang kuat imannya, mampu melakukan itu kepada santri-santrinya. Kalau di Eropa dulu ada genosida, ini kayaknya udah lebih dari genosida, karena dia sudah tega, sudah melebihi dari norma yang ada, udah kayak koloni ya, udah penjajah, itu kayak gitu, udah kayak penjajah. Nggak ada lagi hukum yang bisa dipakai, walaupun katanya itu dapat pidana 20 tahun, saya kira nggak cukup. Kalau saya bilang ini konspirasi, gak mungkin dong bisa ditutup-tutupi sampai sekian tahun kalau tidak ada orang-orang yang nutup-nutupi. Ini sudah kayak sebuah satu sistem yang sudah dirancang, udah luar biasa. Saya kira ini udah jadi skandal. Coba kalian pikir, kalau memang tidak ada sistem yang sudah teratur, mana mungkin itu bisa terjadi? Bukankah dalam satu lembaga itu tidak hanya ada satu ustadz, tidak hanya ada satu ustazah, ada berbagai orang. Kalau misalkan cuma satu orang saja dalam satu lembaga itu, ya mungkin bukan lembaga ya, itu perorangan. Ini di lembaga mana yang lain? Kok mereka nggak tahu? Kok siswi-siswinya itu atau santriwatinya itu nggak ada yang lapor ke mereka? Apa sistem yang buruk? Atau mereka menutup-nutupi? Nah, di situ saya bilang ini adalah sebuah tragedi yang sistematis. Kita lihat aja nanti bagaimana penyelidikan akan berjalan. Tapi kalau boleh bilang ini adalah tragedi kemanusiaan. Bukan hanya mengenai asusila, tapi sudah jadi kolonialisme.
seperti penjajahan kepada anak didik. Jadi tolong bagi para penyelidik ini selesaikan dengan tuntas, karena sudah sistematis, udah kayak yang dijaga, ditutup-tutupi sekian tahun, baru sekarang ketahuan. Kalau menurut saya ini sudah lebih ke hukuman mati yang lebih cocok. Ya, nggak mungkin ada hukum yang lain yang lebih pantas buat pelaku itu tersebut. Saya katakan demikian, hanya hukuman mati. Silakan kalau misalkan kalian ada pernyataan, komentar, ataupun saran bagi siapapun yang melihat video ini, silakan ketik komentar kalian di situ di bawah.